Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Coba dicoba dulu. Lailatul Mufidah, Devina, Laila Zakia, Nur Hidayati Amalia, Yolandita, terus bawahnya lagi, bentar. Firda, Karela, Naura. Coba videonya dinyalakan, di-on-kan. Halo? Sini, Pak. Ya, Lailatul Mufidah, Devina, Laila Zakia, Dayatul Amalia, Yolandita, Firda, Nur, Karela, Naura. Coba videonya dinyalakan. Halo? Dicoba dulu sebelum pelajaran dimulai. Halo, oke, Laila Zakia sudah. Wajahnya ditampilkan ya, karena ini saya rekam. Saya rekam ya. Oke, wajahnya ditampilkan. Halo, Nur Hidayah kok keluar lagi? Oke, Laila Zakia, Lailatul Mufidah. Nah, Nur Hidayah gitu, bagus. Devina, ayo. Yolandita. Jangan ditampilkan ruangannya ya, ditampilkan wajahnya. Firda. Halo, Firda. Oke. Oke, Lailatul Mufidah belum? Karela. Belum, ayo Karela. Oke, Lailatul Mufidah ditampilkan wajahnya. Saya nggak mau ngajar yang nggak tahu wajahnya, ini nanti nggak kenal sama sekali. Yolandita, wajahnya ditampilkan, kurang, naik, naik lagi. Kok batuk itu? Begitu. Nih, siapa ini yang bawah? Bentar. Naura, oke. Karela belum, sama Nur Hidayati Amalia, oke, Nur Hidayati. Karela mulai tadi belum, ditahan dulu supaya bareng. Jangan diputus. Nunggu Karela. Oke, Karela, halo. Wah, nggak bisa Karela. Ya sudah silakan ditutup, pelajaran mau saya mulai ya. Silakan ditutup. Pelajaran saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Anak-anak sekalian, hari ini saya melanjutkan pelajaran yang kemarin. Kemudian nanti ada tugas seperti semester kemarin. Tugasnya nanti kamu lihat di GCR. Sudah saya buatkan formatnya, jangan dirubah supaya bisa dikoreksi seperti semester kemarin dulu ya. Halo, didengarkan? Iya, Pak. Nah, jadi nanti habis belajar ini kamu ngunduh tugas, terus dikerjakan. Dikerjakan nggak usah di jam, juga boleh di luar jam. Kemudian diuploadnya malam-malam ya juga boleh, itu ya. Nah, tugas apa? Ya tugas yang ada hubungannya dengan bab yang kita pelajari. Saya usahakan tugasnya mudah gitu ya. Oke, kita lanjutkan pelajarannya. Oke, sekarang yang tampil sudah PPT apa belum di kamu? Halo? Halo? Belum, Pak. Belum? Belum PPT ini? Masih apa yang tampil? Halo? Belum? Belum, Pak. Oke, kalau belum, coba saya lihat lagi.
Lanjut lagi ya. Nah, saya ulang lagi. Oke. Saya ulang lagi nih, coba. Halo, gimana? Sudah tampil? Halo? Sudah, Pak, sudah. Sudah ya? Sudah? Saya coba dibaca judulnya itu apa? Komensalisme. Oke, terima kasih. Ya, sudah, kalau sudah tampil PPT saya, pelajaran bisa saya mulai. Kemarin kita sudah bahas tentang ekosistem. Sudah ada aturan-aturannya sampai yang terakhir hubungan antar makhluk hidup di dalam ekosistem. Kemarin yang sudah kita bahas ada hubungan bersaing namanya kompetisi, kemudian ada hubungan makan-memakan, besar makan kecil namanya predasi, kemudian hubungan makan-memakan, kecil makan besar namanya parasit. Nah, sekarang hubungan berikutnya namanya komensal. Saya cek dulu, saya nggak nyaman kalau ada yang masuk. Tak ada, oke. Nah, jadi sekarang kita masuk ke hubungan berikutnya disebut komensal. Nah, ini SMP sudah menerangkan ini. SMP. Cuma ada kelirunya ya. Ada kelirunya. Perhatikan gambar ini. Halo, gambarnya ini bisa dilihat? Halo, bisa. Gambar yang pertama ini. Gambar apa yang pertama ini? Halo? Ikan hiu dan ikan tuna. Nah, begitu. Gambar yang kedua ini? Sapi. Nah, sapi di punggungnya ada apa? Bangau. Bangau, oke. Oke. Saya masih ngereken ini kalau ada yang masuk tadi. Oke, nggak ada. Ini, oke. Saya lanjutkan. Jadi komensalisme itu apa? Ini di SMP ini diterangkan keliru. Ini saya ambil dari buku dunia ya. Buku dunia itu buku yang saya punya itu namanya buku Campbell, itu diajarkan di Inggris, di Amerika gitu. Nah, di Indonesia ini di SMP ada yang keliru tentang ini. Nah, sekarang saya tanya, ya, Mujib. Halo Mujib. Iya, Pak. Nah, saya tanya dari yang gampang dulu. Ini ada sapi, ada ini burung ini, ya, di sini, gitu ya. Saya tanya, burung ini ngapain ada di sapi itu? Bentar, Pak. Halo? Iya, Pak. Ya, burung ini ngapain ada di sapi itu? Bentar, Pak, bentar. Halo? Karena ada makanannya paling, Pak, di sapi. Ya, makan apa di sapi ini, burung ini? Serangga. Serangga, kutunya sapi ya. Nah, barangkali sapi ini berkutu dimakan oleh burung ini kan gitu ya. Oke. Burungnya untung apa rugi? Mujib. Untung, Pak. Untung. Sapinya? Ya, untung juga, Pak. Untung juga karena kehilangan ini. Oke. Ini saya tampilkan dipakai banding untuk untuk pelajaran SMP yang keliru. Sekarang saya mau tanya Reza, Ahmad Reza Alvin.
Halo, Reza? Halo? Oke, kelamaan. Anggi. Audionya Anggi dibuka. Halo, Anggi? Halo? Sudah. Yang siap siapa? Silakan. Siapa yang siap? Halo? Pak. Siapa kamu, namanya siapa? Laila Zakia. Laila Zakia. Lihat gambar ini ya. Ini ada ikan hiu yang besar, ada ikan remora yang kecil. Kalau menurut pelajaran di SMP, di sini terjadi peristiwa apa, Laila Zakia? Halo? Laila Zakia? Halo? Loh, kok nggak bunyi nih? Belum jawab, apa suaranya yang hilang? Halo? Halo? Sudah, yang lainnya yang bisa? Halo? Halo? Halo, ini suara saya didengar apa enggak ini? Halo? Halo? Yang lainnya, suara saya didengar apa tidak? Didengar. Didengar. Kamu kok nggak nanggapi, kayak saya ngomong sendiri gitu. Kalau saya bilang halo, ya gitu loh. Halo? Ya, Pak. Nah, saya kan harus memastikan kamu dengar. Oke, kalau nggak ada yang jawab, saya terangkan begini ya. Nah, ini. Simbiosis, Pak. Iya, maksudnya begini, dia ngapain? Kalau ini tadi diterangkan oleh Muji apa Reza tadi, ini kan makan kutunya ini kan begitu. Sekarang yang di sini, ikan yang kecil-kecil ada ikan yang besar. Ini ngapain ikan kecil dan ikan besar itu kumpul itu? Halo? Nggak tahu, oke, saya terangkan. Ikan remora mendapatkan makanan dari ikan hiu. Ikan remora dapat makanan dari ikan hiu. Di mana makanannya? Di mana ikan remora ini? Di mana? Dari ikan hiu. Oke, jadi begini ya. Sisa makanan ikan hiu. Sisa makanan ikan hiu. Sekarang saya tanya, remora untung apa enggak? Untung. Hiunya? Untung. Apa untungnya? Apa untungnya hiu? Kan yang dimakan kan sisa. Untung juga. Apa untungnya? Wong yang dimakan sudah sisa. Nggak ada, Pak. Nggak ada, nggak beruntung ya. Rugi apa enggak ikan hiu? Tidak. Tidak. Nah, hubungan seperti itu, yang satu diuntungkan, yang satu tidak untung dan tidak rugi, itu namanya komensal. Terus nanti kalau ini, misalnya, ini penyakitnya banyak, kemudian dimakani oleh ini sama-sama untung, namanya mutual. Nah, di SMP yang keliru ini, di SMP ya, di SMP nerangkannya gini, pelajaran SMP itu, saya baca di bukunya, nggak salah gurunya. Ikan remora ini makan sisa makanan di celah giginya ikan hiu. Kemudian ikan remora itu untung, oke, saya sepakat. Ikan hiu dianggap untung, saya nggak sepakat. Untungnya apa? Katanya untungnya membersihkan gigi. Sejak kapan hewan itu perlu sikat gigi itu? Itu ya, jadi lucu pelajarannya itu kan gitu. Hewan kan nggak perlu sikat gigi kan gitu ya. Jadi itu perlu diralah. Jadi memang ikan remora itu suka nyari makanan di mulutnya hiu sini, sisa-sisa gitu. Jadi hiunya nggak rugi, nggak untung, remoranya untung. Maka satu untung, satu tidak untung, tidak rugi, namanya komensal. Nah, kalau yang ini sama-sama untung, tetapi harus hati-hati yang sapi dengan burung ini ya. Kalau kasusnya makan kutu di sini, memang sama-sama untung. Sekarang kalau kasusnya begini, sapi ini makan rumput. Kemudian karena di rumput ini banyak serangga kecil-kecil, sama sapi ini dikibas-kibaskan serangga itu pakai buntutnya sapi itu, ekornya.
Kemudian serangganya yang kecil-kecil terbang ditangkap oleh ini, gitu. Sekarang saya tanya, kalau dia makan serangga yang dikibas-kibas di air itu, di rumput itu, burungnya untung apa tidak? Halo? Untung. Untung. Sapinya yang ngibas-ngibaskan ini tadi serangganya supaya dia makan rumput, nah sapinya rugi apa tidak? Tidak. Tidak rugi. Untung apa tidak? Tidak untung. Maka itu komensal namanya. Nah, di Indonesia rangkanya begini, kalau ada burung mendekat ke sapi, rangkanya burungnya makan kutunya sapi. Pertanyaannya sekarang, apa semua sapi itu berkutu kan gitu? Jadi di Indonesia itu banyak yang lucu ya. Nah, banyak yang lucu. Apa semua sapi berkutu kan gitu? Tapi kalau begini pasti semua. Apa di padang liar ini pasti ada serangga? Pasti. Kamu cek di mana-mana saja di rumput itu pasti ada. Ada ular, ada serangga kecil kan pasti ada itu. Dikibas-kibaskan oleh ini, kemudian yang dikibas-kibaskan tadi terbang dimakan ini. Jadi burungnya untung, sapinya tidak untung, tidak rugi. Itulah namanya komensal. Sampai di sini paham ya? Paham. Jadi di SMP komensalnya sudah benar. Saya ulang, di SMP komensal itu sudah benar. Apa? Satu untung, satu tidak untung, tidak rugi. Cuma ngasih contohnya yang salah. Ngasih contohnya yang salah itu. Oke, berikutnya. Nah, ini baru namanya mutual. Oke, bisa dilihat gambar yang satu ini. Nah, ini apa? Kupu-kupu. Kupu-kupu kalau masuk ke sini, hinggap di sini mendapatkan apa dia? Serbuk, mendapatkan madu ya. Kemudian tanamannya ini mendapatkan apa dari kupu-kupu? Halo? Membantu proses penyerbukan. Membantu proses penyerbukan. Dipindah sama kakinya ini. Benang sari dipindah, nempel di sini, dipindah ke lain tempat. Nah, itu berarti ini kupu-kupunya untung apa rugi? Untung. Untung. Bunganya untung apa rugi? Untung. Itu mutualisme. Sekarang ini contoh kurang disadari di Indonesia. Banyak terjadi di Afrika. Gambar yang kecil ini kelihatan ya, yang saling kari kuning itu. Kalau kamu nggak kelihatan di zoom, kelihatan apa enggak yang saling kari kuning ini? Apa ini? Kelihatan semut. Semut, oke, perhatikan. Ini, oke ya, saya teruskan. Ini pohon-pohon di Afrika sana. Daunnya jarang. Kemudian daunnya ini diambil oleh jerapah dan sebagainya. Padahal dia sudah jarang diambil. Maka pohon-pohon ini bekerja sama dengan semut. Gimana kerjasamanya? Pohon-pohon ini mengeluarkan cairan sehingga semutnya berdatangan untuk menghisap cairan itu. Kemudian kalau semutnya berdatangan, jerapah kan nggak bisa makan ini karena nanti bibirnya kan dirubung semut itu kan gitu. Nah begitu ya. Ini juga semutnya untung, dapat gula, cairan. Kemudian tanamannya untung, menyelamatkan daunnya, itu namanya mutualisme. Oke, jadi sampai di sini saya sudah nerangkan komensalisme. Ini hubungan dua makhluk hidup, satu untung, satu enggak untung enggak rugi, netral. Mutualisme hubungan dua makhluk hidup yang jenisnya berbeda, dua-duanya mengambil keuntungan, mutualisme. Nah, berikutnya ada yang namanya herbivori. Kamu kenalnya herbivora apa? Hubungan antara tanaman, seluruh tanaman di dunia dengan seluruh hewan. Itu disebut hubungan herbivori apa? Hewan-hewan makan tumbuhan. Itu memang sudah dari Allah seperti itu. Tumbuhannya memang didesain oleh Allah supaya dimakan. Di sini nggak ada tumbuhan itu dinilai rugi. Memang itulah tugasnya tumbuhan. Nah, kemudian
tumbuhan itu menyediakan makanan, hewan makan tumbuhan. Itu memang tugas dia untuk hewan yang makan tumbuhan. Jadi di sini tidak ada istilah untung rugi dan sebagainya. Itu. Jadi memang tugasnya lah tumbuhan itu dimakan dan tugasnya lah beberapa hewan memakan tumbuhan. Itu peristiwa disebut herbivori. Oke. Ini saya ambil di Banyuwangi. Nah, jadi kawanan banteng memakan rumput gitu. Oke. Nah, jadi sampai di sini berarti seluruhnya ini sudah selesai. Saya cover lagi ya. Ini sudah selesai. Hubungan ada makhluk hidup di suatu tempat yang tidak ada hubungannya sama sekali, nggak saling mengaruhi, namanya netral. Kalau berebut, entah berebut wilayah, berebut makanan, berebut pasangan, kompetisi. Predasi itu memangsa. Apa? Besar makan kecil. Parasit itu bahasa saya nidili. Kecil ngerokoti atau memakan yang besar. Parasit. Komensal, hubungan makhluk hidup, satu untung, satu tidak untung, tidak rugi. Mutual, ini hubungan makhluk hidup saling menguntungkan. Nah, yang nggak ada tadi antibiosis. Antibiosis nggak ada. Antibiosis itu apa? Nggak ada di sini. Saya carikan dulu. Nggak ada. Antibiosis itu begini, antibiosis. Saya pakai gambar ini aja sudah. Kalau di sini ada tanaman yang besar gitu, maka di sekelilingnya sini ini rumputnya nggak ada. Kamu lihat di mana-mana begitu. Kalau ada pohon yang besar, di bawah sini rumputnya nggak ada. Kenapa? Karena tanaman yang besar itu membuat anti kehidupan bagi yang kecil. Satu, apa misalnya? Pohon yang tinggi, daunnya rindang, itu memonopoli matahari. Akhirnya rumput di bawahnya nggak tumbuh. Makanya padi itu nggak bagus kalau di galengan, istilah saya itu ya, banyak pohon yang tinggi itu. Istilahnya kayoman. Yang kedua, akar-akarnya itu nanti menghasilkan bahan kimia membunuh rumput-rumput tanaman yang besar itu. Itulah namanya antibiosis. Antibiosis itu artinya anti kehidupan. Kalau simbiosis itu mendukung kehidupan. Contohnya ini, saling menguntungkan, mendukung. Yang satu untung, satu nggak apa-apa, mendukung. Parasit pun mendukung. Apa? Yang kecil didukung kehidupannya oleh yang besar. Gitu. Predasi juga mendukung. Jadi ini predasi, parasit, komensal, mutual itu dukungan ini. Kalau antibiosis memang mematikan kehidupan. Oke. Padahal nggak dimakan. Oke ya. Saya lanjutkan, kita sekarang sampai pada ini. Halo? 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 Iya, Nah, begitu. Wahyu. Wahyu, bisa dibunyikan, di-on-kan audionya Wahyu? Wahyu Maulana, halo? Ya. Oke, saya tanya Wahyu, ini gambar apa Wahyu? Seluruhnya ini. Gambar apa Wahyu? Halo? Yang mana, Pak? Ini seluruhnya ini. Seluruhnya. Pelajaran SD sudah ada ini ya. Menunjukkan gambar apa ini? Seluruhnya, jangan satu-satu. Halo Wahyu? Tingkatan tropik ini, Pak. Oh, bukan tingkatan tropik ya. Nanti aja ngomong tingkatan tropik itu sebentar. Ini yang baru masuk nih. Saya izinkan. Oke. Wahyu, yang mau diterangkan ini loh Wahyu misalnya. Coba satu-satu. Ini gambar apa Wahyu? Kak muncul, Pak. Loh, masa Kak muncul ini? Kak muncul? Oh, udah. Sudah, Pak. Nah, ini gambar apa yang paling atas sendiri? Halo, Wahyu? Ya. Gambar apa paling atas sendiri itu? Halo? Sore. Halo.
Gambar apa ini Bayu? Suaranya Pak. Halo, halo, gambar apa ini yang paling atas sendiri nih? Elang. Elang, gitu. Nah, kamu gambar elang itu ya? Suara saya nggak terdengar, tak? Udah terdengar Pak. Oke, elang. Di bawahnya elang ini apa, Bayu? Komposer. Loh, ini loh yang satu, Jo. Halo, ular. Pak. Ular kan gitu ya. Nah, terus ini kalau di kampung-kampung ini gambar apa? Puter begini nih, Bayu. Apa? Kalau diputer begini gambar apa? Coba baca judul ini, yang bawah sendiri. Apa, Bayu? Rantai makanan. Nah, jadi kita sedang mau membahas rantai makanan. Diingat-ingat kemarin, ya saya lanjutkan, sudah ditutup Bayu, nggak apa-apa, bahwa Allah itu mengatur termasuk menjamin, ini aturannya, jaminannya. Dibikinkan aturan yang namanya saling makan dan dimakan. Ini namanya rantai makanan. Begitu. Elang makan ular, ular makan katak, katak makan jangkrik, demikian seterusnya. Kemudian kalau elang, ular, katak semua mati, akan dirombak oleh jamur, oleh bakteri menjadi tanah. Maka jamur dan bakteri disebut dekomposer. Kemudian tanah tadi zat-zatnya akan diambil oleh rumput. Nah, rumput mengadakan fotosintesis, menghasilkan daun, buah, dimakan oleh jangkrik, terus demikian. Ini namanya rantai makanan. Apa? Rantai makanan ini terbentuk kalau masing-masing itu punya tugas yang namanya nisea. Apa tugasnya jamur dengan bakteri gitu? Apa tugasnya? Halo, siapa yang bisa? Zainul Abidin? Tapi saya lihat sebagai pengurai. Sebagai pengurai. Menguraikan apa? Menguraikan binatang yang telah mati, Pak. Menguraikan binatang yang telah mati. Begitu ya. Jadi hewan, tumbuhan yang mati diuraikan oleh jamur dan bakteri menjadi tanah. Tugas dia. Nah, tugas tumbuhan berfotosintesis menghasilkan daun dan buah bisa dimakan. Maka tugasnya tumbuhan, niseanya, statusnya. Jadi katanya itu 3, maknanya 1 ya. Tugas itu nama lain nisea, nama lain status. Saya ulang, tugas itu nama lain nisea, nama lain status. Apa tugasnya jamur dan bakteri? Apa niseanya jamur dan bakteri? Apa statusnya? Gitu. Jawabannya 1, dekomposer. Menguraikan. Itulah disebut nisea atau tugas atau status. Apa tugasnya rumput? Statusnya rumput. Gitu. Produsen, menghasilkan makanan. Apa statusnya jangkrik? Memakan tumbuhan, dimakan katak. Apa tugasnya niseanya katak? Memakan jangkrik, dimakan ular. Apa statusnya, kedudukannya ular? Memakan katak, dimakan elang. Nah, ini nggak bisa ditukar-tukar status itu ya. Nggak bisa ditukar. Sudah diatur sendiri sama Allah. Itulah namanya nisea atau status, sehingga terbentuk namanya rantai makanan. Nah, ini bisa disusun bertingkat begini berdasarkan urutan. Maka nisea atau status atau tingkat, kalau sudah disusun bertingkat, diberi nama tropik. Tropik itu kata makanan. Tingkatan tropik berarti tingkatan makan-memakan. Jadi bahasanya begini, produsen dimakan konsumen 1, konsumen 1 dimakan konsumen 2. Nah, ini namanya tingkatan tropik. Itu tingkatan makanan. Paham sampai di sini?
Oke. Si coba kalau saya tanya, silakan ya. Kata ada pada tingkatan tropik berapa? Konsumen tingkat 2. Konsumen 2. Sekarang kalau saya tanya, statusnya kata. Nah, nggak bisa jawab kan? Konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 masih kurang tepat. Kalau di gambar ini, apa statusnya kata? Memakan jangkrik, dimakan ular. Saya ulang, dengarkan kata saya ya. Dengarkan cara jawabnya ini ya. Cara jawabnya. Ini umum. Tingkatan tropik ini berlaku seluruh dunia. Produsen, konsumen, tingkat 1, konsumen tingkat 2, ini umum. Tapi kalau nanti tropik dirubah menjadi status, jawabannya khusus. Contohnya begini, perhatikan pelan-pelan ya. Saya pakai contoh ular. Di dalam tempat sini. Kalau ular ini dipindah ke lain tempat, lain ceritanya. Ya, ular di tempat ini. Saya ditanya, dia berada di tingkatan tropik berapa? 3. Statusnya apa? Misinya apa? Jawabannya harus menurut ini. Apa? Memakan kata, dimakan elang. Paham apa tidak? Paham. Jadi nanti begini ya. Kalau contohnya ini saya ganti, saya pindah. Kalau contohnya ini saya pindah, nanti konsumennya ini tetap, tropiknya ini tetap, tapi statusnya bisa berubah sedikit. Contoh sekarang ya, contoh ya. Saya tetap ngomong ular. Kalau saya ditanya ular di hutan ini, di sawah ini, jawabannya begini. Apa tropiknya? Tingkat 3. Apa statusnya? Makan kata, dimakan elang. Sekarang contohnya ini saya ganti. Tidak di sini. Di padang pasir sana. Terus saya tanya, apa kedudukan ular itu? Berubah nanti ya. Pertanyaan saya, apa ular di padang pasir itu makan kata? Enggak. Apa ular itu makan tikus di padang pasir? Tidak. Loh, iya. Di gurun masih ada tikus ya. Di gurun, makanya ada istilah tikus gurun. Iya. Nah, tapi di gurun nggak mungkin ada kata kan gitu. Nah, di gurun, ya di gurun sana, di Timur Tengah itu ada nggak burung elang? Ada nggak? Ada. Maka nanti begini, kalau ini rantai makanan ini saya pindah ke Timur Tengah sana, saya ngomongnya lain, ngomongnya begini, kata, mohon maaf, ular, tingkat tropik tetap 3. Statusnya memakan tikus, bukan kata sekarang, ular ini dimakan elang, begitu nanti. Paham ya? Paham ya? Saya ulang. Produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, konsumen 4, ini nggak akan berubah. Di seluruh dunia ini tetap seperti ini. Kemudian ini di komposer nggak akan berubah seluruh dunia seperti ini. Nah, urutan begini nih berubah menurut tempatnya masing-masing. Ngerti maksudnya? Sekarang saya tanya, kalau ular ini ular air, kalau ular ini ular air, apakah ular di air makan tikus? Halo? Halo? Tidak. Jadi paham ya? Jadi ini bisa diganti-ganti. Oke, bisa diganti-ganti. Coba saya tes sekarang. Saya tes. Nah, ini ngetesnya. Ini ngetesnya gitu ya. Ngetesnya. Oke. Nah, bisa dilihat gambar ini? Bisa, oke. Saya tanya, coba. Ya, saya tanya, coba kalau jalur ini dari rumput, jangkrik, ayam, jalur ini ya. Kemudian tupai, ular. Jalur ini dipakai. Saya tanya, ayam tingkat tropik keberapa?
2 gitu ya. Jadi habis konsumen 1, konsumen 2, kan begitu. Itu. Kemudian apa statusnya ayam? Memakan serangga, ayam memakan musang, dimakan serangga. Nah, begitu. Ayam makan serangga, dimakan musang, kan begitu. Ngerti maksudnya ya? Jadi tingkat tropiknya itu nggak berubah, gitu. Sekarang jalur ini, seret ke sana, jalur ini, seret ke sana ya. Tikus, tingkat tropik berapa? 1. Konsumen 1. Konsumen 1. Niseanya, statusnya? Tikus makan rumput. Terus? Tikus makan rumput, dimakan ular. Lah, begitu. Oke, berarti sudah paham. Nah, oke. Nah, ini dilihat ini ya. Lihat, status atau fungsi atau nisia. Herbivore. Status dari siapa? Semua hewan yang makan tumbuhan. Karnivor, hewan yang makan daging. Kamu sudah tahu ini ya. Semua. Decomposer, mengurai. Yang terakhir ini mungkin belum tahu. Detritivore. Ini pemakan bangkai. Tidak sama dengan pemakan daging ini. Kenapa? Detritivore ini biasanya berada di ruang gelap yang nanti tidak ada yang namanya produsen. Saya ulang. Jadi detritivore itu pemakan bangkai. Di sana tidak ada produsen. Jadi nggak ada tumbuhan. Jadi rantai makanan tidak diawali dari tumbuhan, tapi diawali dari bangkai. Bangkai dimakan detritivore, begitu. Itu pengertian dari detritivore. Di mana suatu tempat yang nggak ada produsen, di tempat yang gelap, misalnya mana? Laut paling dalam. Ada kehidupan walaupun tidak ada produsen. Apa? Memulai dari apa? Bangkai. Gitu. Terus di dalam gua yang dalam kan nggak ada matahari, berarti nggak ada tumbuhan. Kehidupan dimulai dari apa? Dari bangkai. Gitu. Bangkai dimakan detritivore, seterusnya detritivore dimakan oleh karnivor dan seterusnya, gitu ya. Itu pengertian detritivore. Nah, misalnya cacing dalam tanah, cacing tanah itu pemakan bangkai itu. Maka di dalam tanah itu ada jaring makanan. Ada rantai makanan di dalam tanah, rantai makanannya itu. Berarti kependem. Ada hewan besar mati dimakan cacing, cacingnya dimakan apa? Nah, terjadilah rantai makanan di dalam tanah, bukan di atasnya. Itu fungsi detritivore. Jadi detritivore bekerjanya di tempat yang nggak ada matahari. Itu oke? Sampai sini siapa yang bertanya? Halo? Halo? Ini jam 8.16. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke, saya lanjutkan. Lanjutkan. Nah, ini. Jadi kalau rantai makanan tadi itu satu. Saya ke sini dulu. Ular hanya makan katak. Ular hanya dimakan elang. Katak hanya makan jangkrik. Nggak ada makanan lain. Maka ini rantai. Tetapi kalau yang dimakan dan memakan lebih dari satu begini, maka namanya jaring. Contoh, ular. Coba saya tanya, Hasani Ulul Azmi. Halo, Hasani Ulul Azmi? Halo? Ya, Pak. Oke, ular ini di gambar ini makan apa saja? Hasani Ulul Azmi. Kamu dipanggil apa biasanya namanya panjang ini? Nama panggilanmu apa? Halo? Pak. Ya, ini namanya Muhammad Hasani Ulul Azmi. Coba kamu lihat ini. Ular di gambar ini makan apa saja? Halo? Makan apa?
Disebut Jadi makan musang, makan tikus, makan apa lagi nih? Kata. Apa artinya? Jadi Allah itu bikin jaminan, saya kembali ke sini, rantai makanan. Tapi ini kata Allah, wah kalau jaminannya begini berbahaya. Misalnya ular hanya makan kata, kalau nggak ada kata mati ular. Maka ditambahi sama Allah jaminannya apa? Diciptakan namanya jaring. Apa kalau jaring? Yang dimakan lebih dari satu macam, yang memakan juga lebih dari satu. Misalnya rumput ini bisa dimakan kijang, bisa juga dimakan oleh jangkrik, bisa juga dimakan oleh tikus itu. Jadi kalau sudah seperti ini namanya jaring-jaring, ini kehidupan lebih kaya dibanding dengan rantai makanan. Ini masih ada yang masuk, coba saya ceknya dulu. Kasihan kalau ada yang masuk. Ini Dian Eka Safira. Sudah terlihat di layar? Terlihat kembali? Halo? Sudah apa belum? Sudah. Karena saya keluar masuk ngizinkan anak yang baru masuk tadi dulu ya. Oke, sekarang ini lebih kaya lagi nih ya. Jadi semakin banyak yang dimakan dan semakin banyak yang memakan, itu kehidupan lebih terjamin. Ibarat pasar gitu ya, semakin ramai, semakin banyak pengunjung, ekonominya semakin hebat gitu, gampang-gampangnya. Gitu ya. Ibarat kota itu kalau penduduknya banyak, lapangan pekerjaan juga banyak. Kalau sedikit penduduknya, kota akan kelihatan sepi. Gitu. Kayak di desa itu cari pekerjaan kan sulit. Selain di sawah sudah, kalau di kota kan banyak. Nah, itu ibaratnya seperti itu ya. Jadi semakin banyak, semakin ramai, maka kehidupan semakin terjamin. Itu namanya keanekaragaman tinggi. Kelas 1 yang semester 1 kemarin sudah dikatakan biodiversitas sangat tinggi. Ini namanya jaring-jaring makanan. Oke. Nah, sekarang kita membicarakan jaminan yang kedua. Jadi jaminan yang pertama dari Allah itu dibentuk rantai makanan dan jaring-jaring makanan supaya makhluk hidup hidup. Sekarang jaminan yang kedua dari Allah itu apa? Mengenai jumlah. Nah, ini mengenai jumlah. Sekaligus nanti mengenai berat. Apa? Allah bikin yang dimakan dibanding yang memakan itu pasti lebih banyak yang dimakan. Jadi kalau urutan ini, pohon ini dimakan ulat, ulat dimakan burung, burung dimakan burung yang lebih besar gitu. Maka ada hukum apa? Sebanyak-banyaknya ulat ini masih lebih banyak pohon. Kamu boleh guyon dengan saya begini, Pak, pohonnya 1, ulatnya 1000, ayo banyak mana gitu. Nah, kalau seperti itu, nanti kita timbang. Ulat yang makan pohon ini, yang 1000, pohonnya yang 1, ditimbang beratnya. Berat mana? Maka nanti beratan pohon. Sehingga nanti, selain kita menghitung jumlah, kita juga menimbang. Kalau menimbang nanti namanya biomasa. Oke, saya ulang. Saya ulang mulai dari awal. Jadi kehidupan ini sama Allah rizkinya itu dijamin satu karena ada hukum rantai makanan dan diperkaya jaring makanan. Yang kedua, perkara jumlah dan berat yang dimakan ada hukum begini. Yang dimakan itu lebih banyak. Kalau nggak lebih banyak, lebih berat daripada yang memakan. Sehingga di sini nanti ngomongnya lebih banyak dulu ya. Rumput lebih banyak dari tikus. Padi lebih banyak dari tikus. Tikus lebih banyak daripada burung hantu. Nah, ini kalau digambar, karena ini banyak, maka digambar segi 4 lebih luas. Nah, itu ada yang masuk, mohon maaf.
Selalu harus saya izinkan Nindi. Oke. Nah, sudah tampil ini piramida makanan? Halo? Udah, karena saya barusan izinkan Nindi tadi. Jadi rumput pasti lebih banyak daripada tikus, maka saya gambar segi 4 lebih luas. Tikus karena lebih sedikit, lebih kecil. Kemudian burung kecil lagi. Sehingga gambar ini nanti akan mengerucut begini. Ini gambarnya menjadi bentuk piramid. Jadi piramid itu Allah mau memberitahu aturan itu ya. Jadi punya makna piramid itu, nggak sekedar budaya di Mesir itu. Jadi bentuk-bentuk di dunia ini, bentuk elip, bentuk bulat itu Allah bukan main-main, bukan dulinan. Ada yang diterangkan sama Allah, semua ayatnya Tuhan itu ya. Di piramid itu nerangkan jumlah yang memakan dengan jumlah yang dimakan. Di mana yang memakan lebih sedikit, yang dimakan lebih banyak, sehingga gambarnya semakin mengecil ke atas berbentuk kerucut, namanya piramid. Kalau kita nggak mentas ngitung, ditimbang, nah kalau ditimbang namanya piramida biomasa. Apa? Beratnya pohon pasti lebih berat dari ulat. Beratnya ulat pasti lebih berat daripada burung. Di sini maknanya kamu kalau nggak bisa begini, jangan satu burung dibanding satu ulat. Maksudnya burung ini makan ulat berapa, kan begitu. Selama hidup dia makan ulat 1000 misalnya, nah 1000 ulat ditimbang dengan satu burung. Nah akhirnya bentuk seperti ini lebih berat, lebih ringan lagi, semakin ringan. Nah seperti ini. Dengan cara seperti itu nggak ada kelaparan. Oke, saya tanya Firda. Halo Firda. Pak. Halo Firda. Iya. Oke, sekarang kalau ada orang bertanya, begini pertanyaannya, kamu bikin kalimat kamu, pikirkan menurut gambar. Apakah yang dimaksud piramida jumlah? Halo Firda. Iya Pak. Ya, piramida jumlah. Apa pengertian dari piramida jumlah? Ini kan piramidanya kan? Gambar segitiga itu namanya piramida. Coba bikin kalimat. Rangkaikan ini dengan ini. Apakah piramida jumlah itu pengertiannya? Halo? Jumlah yang dimakan lebih banyak dari jumlah yang memakan. Terus digambarkan kan gitu ya. Jadi jawabnya begini, piramida jumlah itu adalah piramid. Nah begitu, ini piramid. Apa? Bentuk piramid yang menggambarkan jumlah yang dimakan lebih banyak daripada yang makan. Saya ulang, piramida jumlah itu adalah gambar berbentuk piramid yang menggambarkan hubungan jumlah yang dimakan dengan jumlah yang memakan. Kenapa bentuk mengecil naik? Karena yang dimakan lebih banyak daripada yang memakan. Gitu, oke. Dengan tiru saya pindah Fatra. Halo Fatra. Halo Fatra. Ya Pak. Oke. Dengan tiru saya tadi, sekarang saya rubah. Kalau tadi kan piramida jumlah, sekarang piramida biomasa. Kalau ada yang bertanya, apakah pengertian piramida biomasa? Ayo dijawab. Bentar Pak. Ya nggak apa-apa. Nggak usah takut salah juga. Apakah piramida biomasa itu? Halo? Tiru saya tadi. Tinggal merubah sedikit. Halo?
Halo? Halo, Fatra? Halo? Ya, Pak. Iya, dijawab. Nggak apa-apa, salah. Bentar. Loh, kok sebentar-sebentar terus? Halo, Fatra? Halo, Fatra? Halo? Oke, saya pindah sudah, kelamaan nunggunya. Muhammad Kelvin. Kelvin Bagaskara. Halo, Kelvin? Halo? Kelamaan. Yang sudah bisa. Apakah pengertian piramida biomasa? Ayo, siapapun boleh. Penggambaran yang lebih realistik dibandingkan dengan piramida jumlah. Loh, sama-sama realistisnya ya. Coba saya ulang sebentar. Kalau piramida jumlah itu gambar piramid, ini namanya gambar piramid, yang menggambarkan jumlah yang memakan dengan jumlah yang dimakan. Sekarang, kalau ini juga sama gambar piramid, menggambarkan apa, nak? Kalau biomasa? Jumlah berat total organisme yang menempati setiap tingkat trofik. Nah, jadi kalau ini jumlahnya, kalau ini bukan jumlahnya ya, tapi apanya? Diapakan tadi saya bilang? Berat, ditimbang ya. Total. Jadi berat, jadi ini tumbuhannya ini berapa ton, ini berapa kilo begitu. Jadi saya ulang, sama-sama piramidanya. Kalau piramida jumlah itu kita hitung ini 10, 20, 30 di gambar sini. Jumlahnya banyak ya gambarnya luas. Jadi ini jumlah. Terus kalau piramida biomasa itu berat. Ini lebih berat daripada ini gitu ya. Oke? Paham ya? Yang penting begini. Jumlah. Oke? Saya putus dulu. Yang penting pahami begini. Jumlah yang dimakan pasti lebih banyak daripada jumlah yang memakan. Kemudian, berat yang dimakan pasti lebih berat dari yang memakan. Dua-duanya gambarnya membentuk piramida, gitu ya. Itulah peraturannya. Nah, oke. Nah, pelajarannya saya hentikan sampai di sini. Ini sudah jam 8.30. Nanti kan selesainya itu kan jam 9. Habis ini supaya nggak panjang-panjang, yang 30 menit kamu pergi ke GCR, coba kamu unduh. Habis ini tugasnya saya upload ya. Ngerjakannya nggak harus sekarang, nanti malam boleh. Yang penting tidak merubah format. Halo? Bisa didengar suara saya? Iya, Pak. Nah, supaya nggak terlalu bosen. Nah, supaya nggak terlalu bosen pelajarannya jangan panjang-panjang kan gitu ya. Oke, kalau panjang-panjang nanti bosen gitu. Ini baru masuk, tapi tetap saya untuk catatan absen nanti. Oke, demikian pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian tetap sehat dan mudah-mudahan kalian diberkahi oleh Allah SWT, mendapat ilmu dan nanti bisa lulus sampai di kelas 3, yang bekerja dapat pekerjaan, yang kuliah bisa diterima di perguruan tinggi sesuai dengan yang diincar. Tuh. Dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, jangan lupa sebelum saya salam, habis ini kamu kemana, nak? Halo? GCR. Untuk melihat apa? Untuk melihat apa? Tugas. Itu ya. Kalau tugasnya belum muncul, berarti belum saya upload. Jadi habis ini saya ngerekap absen dulu sebentar, mungkin 5 menit, baru nanti GCR-nya tak isi uploadan tadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.